Banyak orang masih memandang Asia Tenggara dengan lensa 5 tahun lalu, seolah waktu berhenti, seolah peta kekuatan, arus ekonomi, dan posisi politik kawasan masih terpaku di titik yang sama. Padahal jika ditelisik lebih dalam, 2026 bukan sekadar angka baru di kalender. Tahun ini membawa pergeseran yang mungkin tidak selalu riuh, tidak selalu dramatis, tetapi nyata terasa. Ada arus yang bergerak perlahan, nyaris tak kasat mata, namun konsisten mengubah arah. Malaysia mulai memperlihatkan kegelisahan di beberapa sisi. Dari Malaysia Timur, suara-suara lama kembali mengemuka dengan nada yang lebih tegas. Di saat bersamaan, Singapura menghadirkan fenomena unik. Warganya menyeberang ke Batam dengan koper kosong, lalu kembali dengan koper penuh kebutuhan pokok. Dan di tengah dinamika itu, Indonesia justru tampil semakin diperhitungkan dalam percakapan kawasan. Ini bukan rangkaian kebetulan terpisah. Jika disusun, ia membentuk pola. Asia Tenggara sedang memasuki fase baru. Fase ketika stabilitas, daya beli, dan pusat pertumbuhan tak lagi sepenuhnya berada di titik lama. Ada dinamika yang memaksa negara-negara di kawasan menyesuaikan posisi. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan itu ada, perubahannya jelas terasa. Pertanyaannya adalah, seberapa besar dampaknya dalam beberapa tahun ke depan? Karena ketika satu negara mulai goyah, wilayah lain mencari ruang, dan arus ekonomi lintas batas berubah arah, itu jarang menjadi gejala sesaat. Itu pertanda struktur kawasan sedang bertransformasi. Di lanskap yang bergeser itu, Indonesia tak lagi sekadar menjadi bagian dari cerita. Indonesia mulai menjadi salah satu poros yang menentukan kemana cerita ini bergerak. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah ini tanda Indonesia benar-benar naik menjadi jangkar baru ASEAN? Atau hanya euforia sesaat yang dibesarkan oleh narasi media dan kebanggaan nasional? Faktanya jelas. Saat sebagian negara Asia Tenggara tertekan secara ekonomi dan politik, Indonesia relatif stabil. Ketika Malaysia Timur kembali mempertanyakan arah pembangunan, Nusantara justru berdiri di jantung Borneo. Saat biaya hidup Singapura melonjak, Batam diserbu ribuan orang setiap minggu. Apakah ini kebetulan? Atau memang gravitasi kawasan sedang bergeser perlahan? Isu Sabah dan Sarawak bukan lagi sekadar percakapan pinggiran. Ketika Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa kedudukan Sabah dan Sarawak bukan lagi sekadar negeri, melainkan wilayah dengan posisi tertentu, publik langsung menangkap sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada perubahan istilah administratif. Ahmad Zahid, yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, mengaitkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur dengan posisi strategis Sabah dan Sarawak sebagai kawasan pertumbuhan baru. Disinilah pertanyaan menebal. Ada apa dengan Sabah dan Sarawak? Isu ini bukan kemarin sore muncul. Diskursus tentang implementasi Malaysia Agreement 1963 telah lama menjadi denyut politik yang tak pernah benar-benar hilang. Namun 2026 membuat nadinya berdetak lebih cepat, rasa dipinggirkan. Rasa pembangunan yang dianggap tidak merata, rasa memiliki rumah, tetapi ruang tamunya terasa dikuasai orang lain. Semua itu membentuk emosi kolektif yang sulit diabaikan. Gerakan yang dikenal sebagai Sabah Sarawak Unity tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari akumulasi perasaan yang mendapat dukungan bukan hanya dari warga biasa di media sosial, tetapi juga dari pemimpin adat, aktivis politik, hingga diaspora Sabah dan Sarawak di luar negeri. Ini bukan lagi suara sumbang 1-2 orang. Ini orkestrasi keresahan. Namun politik tidak sesederhana komentar netizen. Struktur konstitusi, hukum internasional, dan relasi elit jauh lebih kompleks daripada slogan. Video deklarasi simbolik yang sempat beredar pada 30 Maret 2025 mungkin bukan keputusan resmi negara, tetapi simbol memiliki kekuatan. Dalam politik, kata bisa menjadi sinyal, dan sinyal bisa berubah menjadi alarm. Apalagi ketika posisi strategis Sabah dan Sarawak dikaitkan langsung dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Di titik ini, Borneo bukan lagi sekadar pulau, ia menjelma menjadi papan catur geopolitik. Di satu sisi, ada Kuala Lumpur sebagai pusat lama Malaysia. Di sisi lain, Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia tumbuh di Kalimantan Timur. Sabah dan Sarawak berada tepat di antara dinamika itu. Secara geografis, mereka tak lagi pinggiran. Mereka menjadi tetangga langsung pusat kekuasaan baru Indonesia. Sejarah mengajarkan bahwa ketika pusat gravitasi berubah, wilayah yang dulu terasa jauh bisa mendadak menjadi halaman depan. Pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan sekadar proyek domestik. Dalam logika hubungan internasional, itu adalah bentuk proyeksi kekuatan.
Bukan lewat kapal perang atau ancaman militer, melainkan melalui beton, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pusat pemerintahan baru. Indonesia memindahkan pusat politiknya ke Kalimantan. Otomatis keseimbangan kawasan ikut bergeser. Sejumlah analisis strategis di Malaysia Timur mulai melihat bahwa konektivitas ekonomi dengan Kalimantan bisa menjadi lebih relevan dibanding ketergantungan lama pada Semenanjung. Ini bukan soal mengganti bendera. Ini soal arus barang, investasi, logistik, dan peluang kerja. Ketika jarak ke Nusantara terasa lebih dekat daripada ke Kuala Lumpur, baik secara psikologis maupun ekonomi, perhitungan pun berubah. Dan dalam sejarah modern, politik hampir selalu mengikuti ekonomi. Namun Indonesia tidak menunjukkan sikap agresif. Pada era Presiden Joko Widodo, respons terhadap dinamika Malaysia Timur jelas. Itu urusan domestik Malaysia. Indonesia tidak mencampuri. Sikap ini justru memperkuat posisi Indonesia. Karena magnet tidak perlu berteriak, ia cukup diam dan menarik. Memasuki 2026, Asia Tenggara memang tidak dalam kondisi santai. Ketidakpastian global memperlambat ekonomi, beban fiskal meningkat, politik domestik di sejumlah negara memanas. ASEAN yang biasanya terlihat kompak kini lebih sibuk mengurus persoalan internal masing-masing. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang menjadi jangkar stabilitas? Indonesia perlahan masuk ke peran itu. Bukan karena tanpa masalah, bukan karena paling sempurna, tetapi karena relatif lebih stabil dibanding yang lain. Transisi kepemimpinan berjalan konstitusional. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan berlanjut, proyek strategis tidak berhenti, kebijakan luar negeri tetap konsisten. Sabah dan Sarawak menjadi cermin perubahan itu. Ketika diskursus orientasi ekonomi baru di Borneo muncul, Indonesia tidak perlu mendeklarasikan diri sebagai pemimpin. Ia cukup menjadi stabil. Dalam sistem regional, gravitasi bekerja berdasarkan massa. Negara dengan stabilitas politik, pasar besar, dan sumber daya kuat otomatis diperhitungkan. Apakah ini berarti Sabah dan Sarawak akan keluar dari Malaysia? Jangan disederhanakan, politik tidak bergerak secepat emosi publik. Namun satu hal pasti, dinamika di Malaysia Timur kini tak bisa dilepaskan dari keberadaan Nusantara. Borneo bukan lagi halaman belakang, ia menjadi panggung depan. Kita geser ke barat, ke Selat Singapura, ke Batam. Tahun 2026 memunculkan fenomena yang sulit diabaikan, wisata koper kosong. Warga Singapura datang dengan koper ringan dan pulang dengan koper penuh kebutuhan pokok. Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di awal 2026 menyentuh kisaran 13.176. Daya beli mereka di Indonesia terasa berlipat. Produk yang mahal di Singapura menjadi jauh lebih terjangkau di Batam. Ini bukan sekadar wisata belanja, ini strategi ekonomi kelas menengah. Singapura tetap negara maju dengan standar hidup tinggi, namun standar tinggi berarti biaya tinggi. Inflasi, harga properti, pendidikan, kesehatan, semuanya naik. Kelas menengah bersikap rasional, mereka melihat ke selatan, perjalanan feri sekitar 1 jam, barang lengkap, harga lebih bersahabat. Pusat perbelanjaan seperti Nagoya Hill Shopping Mall dan Grand Batam Mall bukan lagi sekadar soal fashion atau barang mewah. Supermarket menjadi pusat keramaian. Troli dipenuhi detergen, minyak goreng, popok, susu, mie instan. Fenomena ini menunjukkan satu hal. Keseimbangan ekonomi kawasan berubah bukan hanya di level elit, tetapi hingga ke dapur rumah tangga. Batam bertransformasi dari kota industri dan wisata menjadi simpul konsumsi regional. Perputaran ekonomi meningkat, UMKM bergerak, distribusi barang naik, lapangan kerja bertambah. Tentu ada tantangan. Permintaan tinggi bisa mendorong kenaikan harga lokal. Pemerintah harus memastikan warga Batam sendiri tidak tertekan. Namun secara makro, pesannya jelas. Indonesia kini menjadi penerima manfaat langsung dari tekanan ekonomi negara tetangga. Arus belanja yang dulu mengalir keluar kini berbalik arah. Sabah dan Sarawak melihat Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru. Singapura melihat Batam sebagai solusi pragmatis. Timor Leste melihat Indonesia sebagai mitra stabil. Negara muda ini menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan pada migas, cadangan menurun, ruang fiskal sempit. Dalam situasi seperti itu, mitra regional yang stabil menjadi krusial. Secara geografis dan ekonomi, Indonesia adalah pilihan paling logis. Proses menuju keanggotaan penuh ASEAN menjadi bab penting, dan Indonesia berperan signifikan dengan gaya kooperatif. Indonesia 2026 terasa berbeda dibanding dekade sebelumnya. Lebih terukur, lebih sadar posisi. Menjadi jangkar bukan berarti menarik paksa. Jangkar ada untuk menahan kapal agar tidak hanyut saat badai datang. Asia Tenggara ibarat kapal besar di tengah ombak rivalitas global. Jika semua panik, kapal bisa oleng.
Tetapi jika ada satu yang tenang membaca arah angin, peluang bertahan lebih besar. IKN mengubah peta psikologis kawasan. Selama puluhan tahun pusat Indonesia berada di Jakarta. Kini orientasi bergeser ke Kalimantan. Ini bukan sekadar pindah gedung, ini perpindahan orientasi pembangunan. Pesannya jelas, membangun dari pinggiran. Dan pesan itu didengar oleh tetangga. Borneo yang dulu dianggap periferi, kini menjadi koridor strategis. Infrastruktur diperkuat, jalan, pelabuhan, bandara, jaringan digital dipacu. Dampaknya melampaui garis batas. Ekonomi tidak mengenal paspor. Indonesia mungkin bukan negara paling kaya di ASEAN. Bukan pusat finansial seperti Singapura. Bukan manufaktur paling efisien. Tetapi Indonesia memiliki kombinasi unik, pasar domestik besar, sumber daya melimpah, lokasi strategis, stabilitas relatif. Itu cukup untuk menjadi jangkar. Tantangan tetap ada. Jangan sampai peran regional terlihat mengkilap sementara kesejahteraan domestik tertinggal. Batam harus naik kelas, bukan sekadar supermarket murah. Kalimantan harus tumbuh inklusif, bukan hanya etalase ibu kota. Diplomasi harus berdampak pada lapangan kerja nyata, karena pada akhirnya, jangkar yang kuat adalah jangkar yang tertanam kokoh di tanahnya sendiri. Jika fondasi domestik rapuh, semua narasi regional hanya menjadi retorika. Tetapi jika stabilitas dijaga, ekonomi diperkuat, kebijakan konsisten, maka 2026 bisa menjadi titik balik. Titik ketika Asia Tenggara menyadari bahwa di tengah ketidakpastian global, ada satu negara yang relatif paling siap menahan arah, Indonesia. Bukan karena paling sempurna, tetapi karena paling siap berdiri ketika yang lain masih mencari pegangan. Dan di dunia yang semakin tak pasti, kesiapan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Indonesia disebut sebagai jangkar baru Asia Tenggara.